Salam. Ya, karena waktu telah tiba, kita akan beribadah dalam doa penyembahan, ya. Doa yang kita adakan setiap Selasa jam 18.30. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu. Tangan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita tundukkan kepala. Nanti Saudara Pendeta Muda Adar Sipan akan berdoa untuk pembukaan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Bapa yang baik dan mengerti segala kebutuhan kami. Terlebih Tuhan, pemberian yang terbaik adalah Roh-Mu yang Kau karuniakan kepada orang-orang yang mengasihi Engkau. Jadi kami menerima Roh Kudus Tuhan, itu adalah pemberian yang terbaik dan juga memberikan pada kami kekuatan dalam kehidupan kami. Lebih Tuhan menatap hari esok kami menjadi orang-orang yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, kuasailah kami dengan Roh-Mu dan biarlah puji-pujian dan penyembahan kami
Dia dasar tupa yang berbau harum di hadapan-Mu sehingga menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang memimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan biarlah Tuhan kami juga dapat beribadah dengan takut gentar dan penuh dengan sukacita. Kuasa sejat yang mengganggu hati pikiran kami bersama kami menolak di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibu sepatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan. Inilah aku, oh Tuhan. Serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku. Inilah aku, oh Tuhan. Amin. Kuserahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas curahkan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Aku mau setia. Setia padamu Tuhan, aku mau setia padamu selalu. Aku mau setia padamu Tuhan, biar percobaan mau mengganggu. Peganglah tanganku, aku mau setia. Aku mau setia padamu
mencari yang setia. Amin. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi yang setia siapa menemukannya? Jadi yang dicari Tuhan yang setia, harus setia. Amin. Dimulai dari perkara yang kecil, nanti dipercaya perkara yang besar. Setia, setialah. Kita berdiri dengan tepuk tangan. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Berdoa, berdoa, berdoalah, berdoalah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Berdoalah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, berdoalah, berdoalah sampai mati. Amin. Silakan duduk ya. Setia berdoa sampai mati. Silakan duduk ya. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melangkah berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. ku tetap setia Melayan, ku tetap setia melayanimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar setia seperti Tuhan Yesus setia kepada kami. Saat kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Itulah sebabnya kami berada sekarang dalam bait-Mu, adalah bukti kesetiaan Tuhan menuntun kami ke jalan yang benar supaya kami selamat, tidak binasa bersama dengan dunia ini. Tapi kami mau tetap seperti Tuhan, setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, bukakan firman-Mu, singkapkan rahasianya. Kalau firman sudah dibuka, maka pintu-pintu yang tertutup juga akan terbuka bagi kami. Sebab firman-Mu bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, menciptakan bagi kami apa yang kami perlukan. Sebab kalau Allah berfirman, semua ada. Kalau Allah memberi perintah, semua jadi. Tidak ada yang gagal bagi firman-Mu, bagi orang percaya. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Ya. Tiba waktunya kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes 20 ayat 29. Temanya adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Jadi ini firman Tuhan mengatakan, ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi mendapatkan bahagia itu sederhana. Ya, bukan di uang, bukan di harta, bukan di ilmu, tapi Alkitab mengatakan, ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita belum pernah melihat Tuhan, belum pernah melihat sorga. Udah pernah melihat Tuhan? Belum. Udah pernah lihat sorga? Lihat malaikat? Belum, tapi percaya. Begitu kita percaya, kita berbahagia. Bahagianya apa? Karena namamu sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Ya, kalau ditulis nama kita ditulis dalam kitab kehidupan, berarti kita warga kerajaan sorga. Kalau nggak ditulis, ya enggak. Nama kita ditulis. Ya. Enak sudah ditulis ya, tapi jangan sampai terhapus. Jangan sampai terhapus. Israel itu dulu begitu, didaftar. Keluar dari Mesir, menyembah berhala. Maka yang sampai ke negeri perjanjian hanya 2 orang, Joshua dan Kaleb. Yang lain itu kemana? Menyembah lembu emas. Yang sampai itu generasi muda. Generasi muda. Maka yang disebut Tuhan itu mencari yang sejati.
setia. Mau setia? Amin. Harus setia lah. Ya kan? Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi yang setia siapa menemukan. Kalau dalam kemah suci itu, setia itu ya ada di situ. Ini namanya dipanggil. Panggilan, dipanggil lewat pintu gerbang. Injil 4 pintu ini, 4 tiang maksudnya. 1, 2, 3, 4. 4 tiang. Itu 4 Injil. Injil itu sifatnya memanggil. Supaya masuk ke dalam. Tapi baru di halaman. Daerah halaman. Siapa percaya kepadanya selamat. Tapi selamatnya masih di halaman. Sudah selamat. Tapi di halaman. Harus ditingkatkan ke ruang suci. Sampai ke ruang suci. Ke ruang suci. Ruang apa? Ruang suci. Sampai ke ruang maha suci. Ruang maha suci itu panjangnya 10 hasta, lebarnya 10, tingginya 10. 10 pangkat 3 itu kubus. Itulah gambaran Yerusalem. Panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Semua dari emas. Dari emas. Zaman keemasan. Zaman apa? Keemasan. Di sorga itu jalan-jalannya apa? Mas, enak ya. Pintu gerbangnya mutiara. Hebat ya. Berapa pintu gerbangnya? 12. 3 di timur, 3 di barat, 3 di utara, 3 di selatan. Pintu itu artinya kesempatan. Apa artinya pintu? Kesempatan. Sama kesempatan. Orang mau di timur, mau di barat, ya, mau di utara, di selatan, sama kesempatannya. Maka disebut pergunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada. Jangan setelah pintu tertutup seperti 5 gadis yang bodoh. Setelah pintu ditutup baru datang. Sudah terlambat. Semoga kita belum terlambat. Amin. Pintu sorga masih terbuka. Boleh Wahyu 4 ayat 1. Masih terbuka. Ya. Sorga masih apa? Terbuka. Wahyu 4 ayat 1. Ya. Wahyu 4 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Sebuah pintu terbuka di surga. Masih terbuka ya. Amin. Surga masih terbuka. Makanya Injil diberitakan. Pergi kamu kabarkan Injil ke segala makhluk ya. Siapa percaya selamat. Yang tidak percaya itu dihukum. Jadi sederhana sekali, ya. Sederhana masuk surga, ya. Jadi kita ini terus tapi disuruh naik, ya, menaik, ya. Terus dan seorang kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi disuruh naik. Amin. Rohani harus naik. Jangan hanya di pintu gerbang. Kalau orang berdiri di pintu, kalau ditutup pintunya, 2 kemungkinan, ke dalam, kalau enggak ke luar. Betul kan? Kalau orang berdiri di apa? Di pintu. Jadi jangan hanya di pintu, hanya percaya. Iblis pun percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Tapi gemetar.
percayanya iblis gemetar. Gemetar. Dia percaya sama Tuhan, tapi gemetar. Kenapa gemetar? Karena dia tahu dia tidak bisa masuk surga. Pasti dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang. Apinya tidak bisa dipadamkan. Gak bisa padam. Selama-lamanya. Saya nggak tahu sudah berapa miliar manusia yang masuk ke sana. Tangannya diikat, kakinya diikat. Ya, campakkanlah. Hamba yang tidak berguna itu dicampakkan. Orang yang tidak berguna. Makanya kita harus berguna. Amin. Berguna. Jangan waktu remaja nggak berguna. Masa setengah tua nggak berguna. Masa tua juga nggak berguna. Ya, harus didorong. Kristen apa itu? Gerobak. Kalau nggak didorong, nggak jalan. Berhenti. Ya, berhenti. Ayo. Kristen otomatis lah. Amin. Otomatis. Saya butuh surga, butuh Tuhan. Saya tidak mau ke neraka. Saya tidak mau sendiri juga. Bawalah keluargamu supaya masuk. Itulah kebahagiaan. Kalau seisi keluarga selamat masuk surga, itu namanya berhasil. Jadi bukan berhasil kumpulin duit banyak. Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia? Bayangkan seluruh dunia punya dia. Gak ada buat orang lain, dia buat sendiri itu. Tapi apa gunanya kalau dia sendiri binasa? Kalau sendiri binasa. Ya. Jadi kita ini belajar bagaimana kita supaya seisi keluarga masuk surga. Contoh itu gambaran itu Nuh. Siapa? Nuh. Dulu laut, nanti lautan api dan belerang. Ya. Berapa tingkat baterainya Nuh? 3. Bawah, ya, bawah, tengah, atas. Bawah, tengah, atas. 3 tingkatnya. Berapa tingkatnya? 3. 8 orang. Angka 8 itu angka keselamatan. Angka apa? Keselamatan. 8. Hebat ya. Perjuangan Nuh. Perjuangan kan? Bikin bahtera apa mu? Gampang. Berapa tahun Nuh bikin bahtera? Hah? Berapa tahun? Ya 120 tahun. Bikin apa? Berapa? Bukan 120, berapa tahun? 40? Hah? 120 ya? 120 tahun. 120 tahun lagi aku akan mendatangkan apa? Air? Bangun. Bahtera mulai dari bawah, tengah, atas. Itu keselamatan di dalam nama Bapa, bawah, tengah, Anak, Roh Kudus, atas. Bawah, tengah, atas. Keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aman. Kalau kita sudah di dalam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita selamat. Mau apapun yang terjadi, kita sudah di dalam Tuhan. Amin. Nah, jadi usahakan supaya sekeluarga. Jangan nanti terjadi penyesalan kalau sudah terlambat. Biasanya manusia itu setelah terlambat baru menyesal. Coba sekarang di neraka itu nggak dihitung berapa manusia menjerit, tangannya diikat, kakinya diikat. Ya, lautan api nggak bisa dibayangkan penderitaan. Tapi betapa bahagianya kalau masuk surga. Makanya membuka mata kita, jangan hanya pikirin duit aja, terus pikir. Ya. Supaya bahagia itu sederhana. Ya.
Amin. Apalagi nanti masuk surga. Kalau udah masuk surga itu puncak kebahagiaan. Puncak penderitaan itu di neraka. Puncak penderitaan di mana? Neraka. Tapi puncak kebahagiaan itu di surga. Aduh enak, aduh jalan-jalannya mas. Ya. Pintu gerbangnya mutiara. Ada sungai air kehidupan. Ada mana kehidupan. Ada buah pohon kehidupan. Nikmatnya. Gak perlu lagi bekerja. Cari duit. Gak usah lagi buka toko. Gak usah. Gak usah ngejahit lagi. Gak usah. Ya kan? Senang selama-lamanya. Abadi. Ya. Nggak menjadi tua di sana. Nggak pernah orang menjadi tua. Ya. Tapi di sana hidup sempurna. Tubuhnya sempurna. Rohnya sempurna. Jiwanya sempurna. Kalau ompong sempurna nggak? Hah? Kalau pakai tongkat sempurna? Ya enggak lah. Mana ada di surga pakai tongkat lagi dah. Iya kan? Ya di dunia orang bisa begitu karena faktor umur, faktor usia, ya kan? Tapi nanti di surga semua diremajakan. Amin. Amin. Sempurna. Ayo diajak tuh keluarga. Diajak. Kan siapa itu yang mau bunuh diri teh? Mau bunuh diri, kata Paulus, jangan celakakan dirimu. Kami masih ada di sini. Apa yang akan aku perbuat supaya aku selamat? Kata Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Jadi keselamatan itu untuk seisi keluarga. Seisi rumah kita selamat. Itu namanya berhasil. Jadi ukuran berhasil di mata itu bukan uang. Bukan harta yang banyak. Terkadang makin banyak harta orang makin susah masuk surga dia. Betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Ayo mobil kaya saudara. Betul kan? Betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Gede lubang jarum? Pernah lihat lubang jarum? Pernah? Unta segede unta. Ada orang mengatakan ini namanya, kalau di Yerusalem ada katanya namanya lubang jarum. Tapi apapun namanya. Ya. Lebih apa tadi? Lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum. Makanya jangan merasa diri kaya. Amin. Jangan merasa diri apa? Kaya. Oh saya kaya. Jangan. Harus merasa diri miskin. Amin. Merasa apa? Miskin. Merasa diri kecil. Aku ini orang kecil. Baru saudara bisa masuk surga. Baru bisa apa? Masuk surga. Ya kan? Betul kan? Harus masuk melalui apa? Lubang jarum. Yang kecil. Kecil sekali. Ya. Jadi jangan merasa diri besar. Amin. Harus merasa diri kecil. Banyak orang kaya masuk surga. Abraham kaya enggak? Kaya. Ishak kaya. Yakub kaya. Daud kaya. Ya, tapi Daud enggak pernah memperkaya dirinya. Ya. Kalau Daud itu membangun bait Allah, waduh enggak terhitung. Berapa ratus talenta itu. Ya.
bertonton emas dipersembahkan. Makanya disebut Daud itu seorang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Pernah jatuh Daud dalam dosa? Pernah. Pernah membunuh? Pernah. Siapa yang dibunuh? Siapa? Uria. Raja pintar, strateginya pintar. Tapi tetap Tuhan tahu. Tapi begitu dia diberitahu salahnya, dia menyesal. Dia berguling-guling di atas debu. Dia berguling-guling. Dia minta penyesalan kepada Tuhan. Dia menyesal sekali. Akhirnya Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Supaya masuk surga, harus dosanya diampuni. Yang bisa mengampuni bukan pakai uang. Tapi hanya satu, oleh darah. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Kalau dulu orang perjanjian lama itu orang miskin dengan menyembelih burung tekukur, kalau enggak merpati, dikorbankan sih, curahkan darah, bakar sih. Namanya mesbah korban bakaran. Kalau orang sedang apa itu? Domba bakar. Kalau orang kaya lembu. Masa sama orang kaya dengan orang miskin? Gak mungkin. Ya kan? Nah, saya sudah diberkati Tuhan. Jangan sama dengan orang miskin. Bukan berarti Tuhan itu miskin. Ya. Tuhan itu maha kaya. Tanpa berkorban pun kita sudah hidup Tuhan kok. Ya kan? Nah, tapi dilatih. Memberi itu sakit. Namanya berkorban. Tapi berbau harum. Amin. Bau apa? Harum di hadapan Tuhan. Mau harum, mau bau. Harum. Harum. Amin. Dibakar. Berbau harum. Namanya mesbah korban bakaran. Ada tanduk-tanduknya, 4 tanduk. 1 di sini, 2, 3, 4. Tanduk. Yang dikorbankan di situ burung merpati, tekukur, domba, lembu, sampai habis. Tapi berbau harum bagi Tuhan. Untuk sekarang itu adalah hati yang hancur dan remuk. Amin. Apa sekarang korban kepada Tuhan? Hati yang hancur dan remuk. Bagaimana kita bisa hancur dan remuk? Lihatlah Yesus yang sudah hancur di atas kayu salib. Dia dihancurkan karena pelanggaran kita, karena dosa kita. Itulah korban bagi orang miskin, orang sedang, orang kaya. Di Gunung Golgota. Makanya matinya di Bukit Golgota. Di Gunung Golgota. Perempuan-perempuan melihat dari jauh. Melihat. Dari melihat mengenal. Amin. Kenal korbannya Tuhan. Oh, begitu besar kasihnya Tuhan. Ya, ini perempuan-perempuan itu banyak kan ya kesurupan. Dirasuk roh jahat. Ya, hancur masa depannya. Tapi Tuhan tangkap mereka. Tuhan pakai mereka. Ya, menjadi berkata. Yesus mati di atas kayu salib. Mereka lihat. Ya. Dari melihat mengenal. Betapa besarnya kasih Tuhan. Berapa orang yang mati di salib? 3. 1 di kiri, 1 di kanan. Yesus di tengah-tengah. Seperti dialah kepala penjahat itu. Seperti dia penjahat.
Tapi waktu dialih, Herodes memeriksa perkaranya, Pilatus memeriksa perkaranya. Mereka berkata, tidak aku dapati suatu kesalahan. Pilatus berkata, akan kuapakan ini? Yesus Raja orang Yahudi. Salibkan dia, salibkan dia. Kejahatan apa yang diperbuat? Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya menang masa masyarakat. Tapi yang jelas, Yesus mati tanpa salah. Itulah namanya pengorbanan. Kalau Tuhan tidak mati, semua kita ke neraka. Kita tanggung semua akibat dosa kita. Upah dosa adalah maut. Itu apa? Satu kerajaan maut. Itulah kerajaan iblis. Tapi diganti dengan kerajaan sorga. Kerajaan Allah. Rajanya Allah. Bayangkan saudara nanti masuk surga. Enaknya ya. Bahagianya luar biasa. Ketemu dengan para malaikat. Ketemu dengan Allah. 24 tua 4 jati hidup. Kelihatan. Puji Tuhan. Senang. Ya kan? Ambil dulu apa itu. Enaknya luar biasa. Ini belum pernah dimakan manusia ini. Buah pohon kehidupan. Harusnya ini dimakan oleh Adam dan Hawa. Tapi yang dimakan Adam dan Hawa adalah buah pohon yang terlarang. Bukan buah pohon kehidupan yang dimakan. Jadi belum pernah dimakan manusia. Buah pohon kehidupan. Nanti saudara makan. Bagaimana rasanya? Makan apel aja udah enak ya. Buah apa paling enak di dunia ini? Buah apa ya paling? Apa? Duren. Masih kalah duren nanti dengan buah pohon kehidupan. Terus apa lagi? Apa? Apa? Buah apa? Apa? Oh, semangka. Masih kalah semangka. Enak memang, masih kalah semangka. Terus apa lagi yang enak? Anggur, masih kalah itu mah. Ya. Hah? Oh, tadi udah. Masih kalah itu mah. Ya. Belum pernah dimakan manusia. Dimakan. Kalau dimakan, hidup selama-lamanya. Namanya buah pohon kehidupan. Bisa mengerti? Kalau dimakan, membuat hidup selama-lamanya. Enak sekali. Ya. Ada sungai kehidupan. Ada buah pohon kehidupan. Belum lagi mana. Mana. Jadi ada 2 makanan di surga. Satu apa nih? Buah pohon. Kedua, mana. Yang pernah dimakan Israel. Bentuknya seperti apa? Ketumbar. Warnanya apa? Putih. Rasanya madu. Wih, hebat ya. Enak pisan. Luar biasa ya. Gak usah ngosek-ngosek lagi. Gak usah nyalain kompor gas lagi. Gak usah. Beli apa lagi namanya itu, minyak goreng, bawang putih, bawang pre, Aduh, ya capek ya. Cari duit capek. Masak juga capek. Ya kan? Tapi nanti di surga otomatis. Amin. Enak. Makan mana yang tersebut. Enak. Seperti madu. Seperti apa? Madu. Manis. Seperti madu. Nah, inilah janji-janji Tuhan yang indah. Amin. Supaya kita masuk surga. Udah yakin semua masuk surga ini? Punya cucu nggak? Punya anak? Mantu? Udah yakin masuk surga? Hah? Udah yakin? Hah? Nah, harus ada keyakinan lah. Harus yakin.
Ya kan? Keselamatan itu untuk seisi keluarga. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi keluarga. Seperti Nuh, selamat. Kalau dulu air, lautan air, tapi nanti lautan api dan belerang. Tangan diikat, kaki diikat. Semua manusia menangis selama-lamanya. Tapi di sorga ada sukacita. Amin. Ada kebahagiaan. Tak terkatakan kebahagiaan. Nerakanya juga tak terkatakan pedih sakitnya. Nah, enak. Kalau masuk surga. Amin. Dan maunya Tuhan, jangan ada orang binasa. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berbalik. Tadinya jalannya menuju neraka. Balik. Berhenti berbuat dosa. Balik kepada Tuhan. Amin. Itu namanya bertobat. Berhenti berbuat dosa. Jangan ulang. Kembali kepada Tuhan. Amin. Kembali kepada Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya, kita angkat sebuah lagu. Ya. Kalau apa yang kau alami ini, udah, ya. Oh ya, tangan Tuhan tadi. Kita nyanyikan saja. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah. Ku datang Tuhan, datang. Ku dengar Tuhanku, Kau panggil, marilah, kelak dengan darah yang kudus, jiwamu sucilah. Ku datang penebus, ku dan lelah, kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang, Engkaulah Mukalis yang menang, yang angkutlah tanggungan berat dan akan beri senang. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang, tegur. Datang Tuhan, Amen.
datang padamu. Sucikan hati saya di dalam dan Singar saja. Yang bisa berlutut boleh berlutut. Kalau tidak bisa di kursi saja. Datang padamu. Amin. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Mari datang pada Tuhan. Tuhan mau menerima kita apa adanya. Dosa kita penghalang, Tuhan ampuni oleh darah. Di dalam darah-Mu. Dia mau supaya kita hidup untuk Tuhan, supaya kita selamat. Jangan ada yang binasa. Jangan seorang pun yang binasa di dalam neraka yang kekal. Tuhan mau supaya semua orang selamat, berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Keselamatan itu lebih dari harta, lebih dari uang. Bayangkan saudara masuk surga, apa enggak bahagia saudara? Tinggal di langit yang baru, bumi yang baru. Masuk melalui pintu gerbang mutiara. Engkau akan berjumpa dengan buah-buah pohon kehidupan. Kau berjumpa dengan sungai air kehidupan. Engkau bisa memetik buah pohon kehidupan. Makan mana yang tersembunyi. Tuhan siapkan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Lihatlah baiknya Tuhan. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan Yesus. Dosamu yang banyak Dia ampuni, dan Dia lupakan semua salah kita. Dia melupakan dan menyelamatkan saudara. Selamat itu lebih dari segala sesuatu. Bayangkan saudara bisa masuk surga orang berdosa. Di langit yang baru, di bumi yang baru. Tidak ada penyakit, tidak ada batas umur. Engkau berbahagia selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Engkau tinggal bersama dengan malaikat-malaikat Tuhan. Tinggal bersama saleh-salehnya Tuhan. Kita berjumpa dengan Henok, berjumpa dengan Musa, berjumpa dengan jemaat Smyrna, jemaat Philadelphia, yang hidup di dunia ini penuh perjuangan, penuh pergumulan untuk mempertahankan hidup benar. Godaannya banyak, tantangannya banyak. Haleluya, haleluya. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi saudara lebih daripada Dia mengasihi dirinya. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal.
Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Walau kita meninggalkan Tuhan, tidak mengasihi Dia tetap mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Karena itu jangan kita menolak korbannya, kasihnya kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembahlah Dia. Datanglah berdoa kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih buat korbanmu bagi kami. Terima kasih buat kasih sayangmu. Terima kasih buat perhatianmu bagi kami. Engkau tidak lupa kepada kami. Sering kami lupakan Tuhan. Tapi Engkau tidak melupakan kami Tuhan. Sampai hari ini Engkau mengingat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih bagimu.
bagimu Tuhan. Terima kasih bagimu. Terima kasih bagimu Tuhan. Haleluya. Dia jamah segenap hidup kita bagi dan beri damai di hati. Tertindih dengan dosa datang menjerat. Siapa mau tolong waktu susah dan angkat dari lubuk dosa. Sejak jumpa juru selamat, Dia ubahkan hidupku. Ku takkan henti memuji Dia sampai pada akhir hidupku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Makasih Tuhan, tangan-Mu itulah firman dan roh yang menjamah kami, memberikan damai di hati kami. Makasih, sebentar kami akan bersembahan, besar kecil kami beri, biarlah menjadi dupa yang harum, korban yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan puji-pujian, kita nyanyikan ya, sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan
mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan membalas berlipat kali ganda sebagai pengumuman bagi kita jadwal ibadah kita ya. Besok ibadah PA, hari Sabtu Remaja Muda, Minggu kita ibadah kembali pertama 7.30 di Bandung, Cimindi. Ibadah kedua di sini 10.30 ya. Kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Ya. Kita mendoakan anak-anak Tuhan yang masih keadaan sakit ya. Ya. Ah, ini ada gangguan. Ya. Haleluya. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang masih kurang sehat, baik Opu Romandung yang perempuan, Mama Ibu Lydia, Sus Lydia, dan juga Hana, Saudari Hana, adik dari Ibu Susan. Kami doakan, dan yang lain yang tidak sempat disebut namanya, biarlah Tuhan melawat, menjamah mereka. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jika dengan yakin didoakan, kami yakin Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkanlah keadaan mereka.
kuatkan mereka, dan segala yang mereka perlukan. Engkaulah sumber segala kebutuhan kami. Engkau bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu juga berkati mereka. Biarlah keluarga mereka semua seperti keluarga Nuh, masuk dalam bahtera keselamatan yang 3 tingkat. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Engkau kami selamat, dan kami yakin keselamatan Tuhan beri kepada kami dengan sempurna. Engkau memberi kepada kami dengan cuma-cuma. Engkau sudah kerjakan dengan pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan, tidak ada keselamatan. Korban-Mu lah yang menyelamatkan kami. Engkau menyelamatkan kami sekali untuk selama-lamanya. Kami akan melihat kebaikan-Mu satu kali. Mata kami melihat, berjumpa dengan Engkau. Dengan semua saleh-saleh Tuhan. Di langit yang baru, di bumi yang baru, penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan sukacita, di mana tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis di sana, hanya penuh dengan sukacita dan kemuliaan Allah memenuhi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah anak-anak-Mu pulang dihentar dengan damai dan sukacita surgawi. Begitu juga kami berdoa buat pemerintahan yang ada sekarang, dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur, bupati, wali kota tingkat 2, berkati muspika kecamatan, lurah, kepala desa, tingkat RW dan RT. Kami doakan Tuhan berkati bangsa-bangsa, negara-negara yang konflik. Biarlah mereka sadarkan peperangan hanya membawa kesengsaraan, kematian dan kehancuran. Dan biarlah mereka mau mengulurkan tangan, saling berdamai seorang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pulang.